Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis balok persegi dengan tulangan tunggal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis balok persegi tulangan rangkap. Subtopiknya adalah yang pertama kita akan membahas tentang analisisnya, analisis balok persegi tulangan rangkap. Kemudian yang kedua nanti supaya memperdalam pemahaman kita akan membahas contoh kasusnya. Balok beton bertulang dengan tulangan rangkap adalah balok yang memiliki baja tulangan, baik pada sisi tarik maupun sisi desak. Kalau pada balok persegi tulangan tunggal kemarin yang kita bahas sebelumnya, itu hanya pada sisi tarik saja. Jadi karena asumsinya ketika kita bicara balok adalah balok secara umum yaitu simple beam. Nah, kalau kita bicara simple beam berarti sisi tariknya ada di bawah. Jadi tulangannya ada di bawah. Jadi yang disebut sisi tarik itu bawah, kemudian sisi desak yang atas. Tapi kalau kita bicara cantilever, sebaliknya. Sisi tarik adalah yang atas dan sisi desak yang bawah. Nah, balok beton bertulang dengan tulangan rangkap ini, dia tulangannya ada pada sisi tarik dan sisi desak. Jadi ada di dua sisi tersebut. Makanya disebut tulangan rangkap. Kalau kemarin tulangan tunggal itu posisinya hanya pada sisi tarik saja. Untuk notasinya, yang ada pada sisi tarik adalah AS, sedangkan pada sisi desak adalah AS aksen. Tulangan tarik atau AS dapat dianggap terdiri dari AS1 ditambah AS2. Jika suatu penampang dengan dimensi tertentu, B kali H harus menahan momen perlu atau MU yang besar dan dengan tulangan tunggal maksimum sebesar AS1 sama dengan AS max tetap belum mampu menahannya beban tersebut, maka perlu dipasang tulangan rangkap, yaitu tulangan desak sebesar AS aksen. Dan tambahan tulangan tarik AS2 yang besarnya sama dengan AS aksen. Atau bisa kita katakan AS2 itu sama dengan AS aksen. Sehingga tulangan tarik total menjadi AS sama dengan AS1 ditambah AS2 atau sama dengan AS1 ditambah AS aksen karena AS2 sama dengan AS aksen. Jadi ceritanya itu kita punya suatu balok gitu kan. Kita punya suatu balok, sisi tariknya yang bawah, sisi tekan yang atas. Beban itu katakanlah bebannya cukup besar, jadi momennya juga cukup besar. Dengan kondisi AS atau tulangan tariknya ini sudah sebanyak AS max, karena kan maksimum adalah AS max. Kalau AS ini sudah sebanyak AS max, tapi masih belum mampu untuk mendukung MU, untuk mendukung momen yang dibutuhkan, jadi dibutuhkan tambahan tulangan. Nah, tambahan tulangan itu diberikan pada sisi tekan untuk ikut menopang beban tersebut. Jadi kalau kita tulangan tunggal kemarin, itu AS yang di sisi tarik itu masih di bawah AS max. Tetapi kalau AS yang dibutuhkan itu lebih besar dari AS max, ya kita nggak bisa memaksakan di sini dipasang AS yang cukup banyak, dipasang tulangan yang cukup banyak. Kalau dia sudah melewati AS max, maksimal adalah sebanyak AS max. Jadi kekurangan tulangan itu kita pasang pada sisi tekannya, yaitu AS aksen. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, tetapi statusnya AS aksen ini adalah untuk membantu kekurangan dari AS yang tadi. Jadi pemasangan tulangan pada sisi tekan itu dalam rangka untuk membantu mendukung kekurangan tulangan pada sisi tarik. Jadi tulangan tariknya sebenarnya adalah jumlah dari tulangan yang ada di sisi tarik dan jumlah tulangan yang ada di sisi tekan.
AS sama dengan AS1 plus AS2. Di mana AS aksennya itu sama dengan AS2.